Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast horor Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Simpleman, yang menceritakan tentang sebuah rumah yang ditempati oleh, bisa dikatakan, keluarga bangsawan ya. Tapi ternyata rumah itu menyimpan banyak misteri. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Cerita ini adalah cerita yang dulu pernah ramai di daerah rumah canggahku. Rumahnya itu di desa, masih sangat asri. Sungai masih mengalir jernih. Kiri kanannya masih ada sawah. Mayoritas penduduknya kalau nggak bertani ya beternak. Nah, di desa ini ada satu keluarga, juragan dan kaya sekali. Kekayaannya nggak usah dipertanyakan lagi. Saking kayanya, dimakan 7 keturunannya pun nggak akan habis. Sampai-sampai Pemda nge-blacklist dia buat beli tanah di daerah tersebut. Kalau aku sebut daerahnya pasti langsung ketahuan siapa yang aku maksud, karena kekayaannya itu sampai sekarang. Aku nggak ada maksud gibah atau apapun ya. Hanya share cerita tentang salah seorang yang pernah bekerja untuk keluarganya. Dan sebenarnya orang di desa itu semuanya tahu apa yang akan aku tulis ini. Semacam rahasia umum. Tapi balik lagi, pasti ada hikmah di balik cerita ini. Semoga saja. Jadi daripada kelamaan, kita langsung ke ceritanya. Semua dimulai pada malam itu. Di desa bukan hal aneh bila penjual bakso berdagang sampai jam 2 dini hari. Nah, waktu itu karena dagangannya masih bisa sisa ya beberapa mangkok, beliau yang kebetulan lewat sebuah jalan tanah menuju salah satu desa, gak ada pikiran apapun. Niatnya ya hanya berdagang sajalah. Sampai akhirnya ada seseorang yang memanggil, "Bakso!" Itu suara perempuan. Tidak beberapa lama, terlihatlah perempuan yang memanggil itu. Parasnya cantik, masih muda. Ia memberikan mangkok sembari menunggu si abang menjajakan dagangannya. Nah, si abang ini sambil penasaran dilirik kaki si pembeli ini. Alhamdulillah ternyata kakinya masih napak tanah, jadi bukan hantu lah. Sambil basa-basi, si abang tanya, "Rumah panjenengan di mana, Mbak? Kok saya nggak pernah lihat ya?" Si mbak yang beli menunjuk sebuah rumah dengan teras yang luasnya nggak kira-kira. Di sana berdiri sebuah rumah megah, paling megah pada tahun itu. Di antara rumah lain di desa ini, tidak ada yang tidak kenal rumah itu. "Oh, rumahnya Cipto," begitu orang dulu memanggilnya. Karena rumahnya ini memang milik keluarga yang paling terpandang, paling kaya sekaligus paling berkuasa di desa itu. Setelah bertanya itu, si penjual bakso kembali basa-basi dan mulai bertanya, mulai dari siapa mbaknya sampai ke ranah pribadi. Mbaknya menjawab ala kadarnya bahwa ia adalah abdi dari rumah itu. Nah, si penjual bakso ini nggak paham maksudnya abdi ini gimana. Yang ia pikirkan itu adalah bahwa ia bekerja pada keluarganya Cipto tadi. Di tengah obrolan sembari menyelesaikan dagangannya, tiba-tiba si mbaknya ini mengatakan sesuatu kepada penjual. "Besok lewat sini lagi ya bang.
Jamnya kalau bisa jam segini lagi, saya mau beli lagi." Setelah itu si mbaknya itu masuk ke pagar, menghilang di balik pintu rumah. Aneh sih. Baru kali pertama seorang pedagang keliling memiliki pelanggan tetap di jam tertentu seperti itu. Dan selama hampir 5 hari, si abang bakso ini lewat jalan itu. Dan seolah-olah pesan si mbak ini seperti sebuah tanggung jawab yang harus abang bakso ini penuhi. Bahkan saat dagangannya akan habis, ia selalu menyisakan satu mangkok hanya untuk menjualnya kepada si mbak yang bahkan ia tidak tahu namanya. Di malam yang keenam itu, saat melewati tempat itu, si penjual bakso mendengar suara perempuan menangis. Pasti merinding lah. Suaranya terdengar sangat sedih. Ingin lari dan kabur, namun terurungkan ketika si abang terpaku melihat di samping pagar. Ternyata yang menangis itu si mbak. Loh, mbaknya kenapa menangis? Si mbak yang kaget kemudian berpura-pura bahwa ia tidak menangis. Entah apa alasannya untuk meyakinkan abang penjual bakso itu. Meski berbohong, si abang tidak mau ikut campur lebih jauh tentang masalahnya. Singkat cerita, si abang kemudian menjajakan dagangannya. Malam itu ia kasih gratis agar si mbak nggak sedih lagi. Nah, saat itulah si mbak lagi-lagi mengatakan hal yang tidak dimengerti. "Bang, besok abang nggak perlu lewat sini lagi ya. Toh saya udah nggak di sini lagi kok." Mendengar itu, si abang sebenarnya ingin bertanya, apa si mbaknya ini berhenti dari pekerjaannya sebagai abdi atau dia mau pulang kampung gitu ya. Namun pertanyaan itu ia urungkan. Dan benar saja, di malam berikutnya si mbak nggak lagi membeli dagangannya. Sudah lebih dari seminggu, si mbak tidak pernah keluar lagi. Muncul banyak pertanyaan. Kenapa si mbak itu menangis dan kenapa si mbak itu tidak di sini lagi? Dan entah bandel atau apa ya, rupanya si abang ini tetap lewat jalan itu. Sampai suatu malam, ketika ia lewat jalan itu lagi, mbaknya muncul. "Bakso." Wah, si abangnya seneng bukan main dong melihat si mbaknya muncul lagi. Tanpa basa-basi, dijajakanlah dagangannya itu. Namun malam itu, si mbaknya ini gak seperti biasanya. Wajahnya murung dan tatapannya itu terus-menerus menunduk. Tidak hanya itu, bahkan suaranya itu kayak serak gitu. "Wah, mbaknya udah balik ke sini toh? Masih tinggal di rumah itu, mbak?" "Boten, mas," kata si mbaknya. Kemudian ia menunjuk sebuah kebun di sana yang banyak pohon besar, mulai dari mangga sampai jambu, yang masih berada di tanah milik keluarga Cipto. Si abangnya bingung. Apa mungkin keluarga Cipto ini membangunkan rumah untuk si mbaknya itu ya di tanah itu? Setelah mendapatkan baksonya, si mbaknya pergi. Dan benar saja, dia tidak masuk ke gerbang rumah, tapi menghilang di kebun tadi. Melihat itu, si mas bakso ini langsung kabur. Sesampainya di rumah, tukang bakso ini gak bisa tidur. Terbayang wajahnya si mbak. Selain itu, bulu kuduknya juga merinding. Benar-benar gila. Dari samping rumah si abang terdengar suara perempuan menangis. Namun si abang bakso ini gak berani memeriksa. Ia terus berdoa dan berdoa sampai tertidur. Siang hari setelah kulaan bahan ya, atau dagang kulak bahan untuk membuat bakso nanti malam, si abang ini penasaran. Kemudian ia gak sengaja lewat jalan itu. Tanpa pikir panjang, ia parkirkan sepeda ontelnya, lalu masuk ke kebun itu. Di sana rupanya hanya ada pohon-pohon yang ditanam campur aduk. Gak ada apa-apa sih.
Tidak ada apa-apa sampai tercium aroma bangkai. Ketika si abang melihat ke atas pohon mangga, si abang terperanjat ketika melihat si mbaknya tergantung dengan mata terbuka lebar. Lidahnya menjulur keluar. Tatapannya seakan-akan melihat si abang bakso itu. Melihat hal itu, abang bakso teriak minta tolong. Tidak beberapa lama, warga sudah memenuhi tempat itu, termasuk polisi dan si pemilik rumah. Setelah diidentifikasi, rupanya identitas si mbaknya adalah Mbak Rati. Ia bekerja sebagai penjaga anak yang sudah hilang 1 minggu lebih. Pihak Pak Cipto mengira Rati ini sudah pulang. Tahu di mana kejanggalannya? Yang membuat si abang gaguk gak mengatakan apa-apa. Selain semalam, si abang melihat si mbak membeli bakso miliknya. Waktu antara hilang dan ditemukannya meninggal itu tidak cocok. Karena menurut pihak kepolisian, si mbak kemungkinan sudah meninggal antara kurun waktu 2-3 hari, gak sampai seminggu lebih. Jadi kemana sisa 4 hari keberadaan si mbaknya ini berada? Kecuali ada kebohongan tentang hilangnya si mbak ini. Keluarga itu menyembunyikan sesuatu dari maksud 4 hari kemana si mbak berada. Dan tentu saja pesan terakhir si mbak itu. Namun cerita ini akan dimulai dari sini. Sang Abdi atau sesajen. Cerita ini dimulai bukan untuk menceritakan kematian perempuan itu, melainkan menceritakan teka-teki dari seseorang yang menjadi saksi berbagai hal yang membingungkan itu. Bahkan mengerikan yang ia temui selama mengabdi pada keluarga Cipto. Dan disinilah aku akan mulai ceritanya. Setelah kejadian itu, memang banyak desas-desus yang hampir diketahui semua warga desa. Tapi tidak ada yang berani mencari tahu lebih lanjut. Dan perlahan-lahan kejadian itu lenyap begitu saja. Seseorang yang menceritakan ini adalah tetangga dari cangkahku. Sebut saja namanya Pak Budi. Dulu saat masih muda, setelah selesai menempuh pendidikan SMP, beliau mengawali karirnya sebagai kernet supir truk. Berbagai perjalanan sudah ia jalani, mulai dari rute antar kota sampai rute antar provinsi. Semua berjalan lancar. Semua pengalaman ini memupuknya menjadi pribadi yang tangguh dan membuatnya menjadi salah satu orang yang bisa mengendarai, mulai dari mobil pickup sampai truk gandeng. Karena dirasa jalan hidup sebagai supir ekspedisi tidak membuatnya menjadi pria yang mapan dengan segala tuntutannya. Bahkan ia adalah anak pertama yang harus sukses. Pak Budi pun berhenti menjadi supir truk. Sebuah jalan terbuka ketika tetangganya memberitahu bahwa keluarga Pak Cipto sedang mencari seorang supir pribadi. Semua tahu siapa keluarga Pak Cipto, terlepas dari desas-desus yang beredar. Pak Budi akhirnya nekat melamar kerja di situ, dan hari itu juga dia diterima bekerja di sana. Karena saat itu tidak banyak orang yang bisa menyetir mobil seperti saat ini. Meski mereka bertetangga, namun ini adalah kali pertama Pak Budi masuk ke kediaman keluarga Pak Cipto. Dan yang membuatnya berdecak kagum antara kaget dan ngeri. Ternyata besar sekali halaman rumah ini. Entah kenapa ada perasaan tidak enak melihat ke semua perabotan rumah itu. Seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya. Saat itu yang mengantar Pak Budi adalah Bu Asiri, wanita tua yang umurnya kisaran 50 tahunan. Namun masih terlihat bugar. Ia jarang bicara dengan wanita ini karena keseharian beliau adalah di dalam rumah, tanpa sekalipun bicara dengan tetangga. Sebenarnya ini bukan hal yang aneh mengenal keluarga Cipto, karena mereka seperti terasing meski sudah lama tinggal di desa ini. Bagi para tetangga, mereka terasa seperti tidak tinggal di dunia yang sama. Seolah-olah mengundang banyak sekali pertanyaan termasuk para penghuninya. "Monggo mriki mas," kata Bu Asiri lembut dengan logat Jawanya. Selama di perjalanan, Pak Budi melihat ke sana kemari.
mengagumi berbagai patung aneh yang ia temui. Patung-patung itu terpasang di beberapa sudut bagian rumah ini. Gaya desainnya benar-benar masih kejawen. Saat itulah ketika Pak Budi menikmati pemandangan itu, matanya teralihkan pada sebuah pemandangan yang mencengangkan. Di ujung matanya ia melihat seorang anak kecil seusia adiknya, sedang duduk di tepi kolam ikan. Ia melihatnya lama dan kemudian teralihkan pada seorang wanita. Wanita ini berdiri tegap di belakang si anak. Dan cara ia melihat Pak Budi benar-benar tidak mengenakan, karena ia melihat Pak Budi masih dengan postur tubuh tegap. Hanya bola matanya yang mengikuti kemana Pak Budi pergi. Di sudut bibirnya ia tersenyum menyeringai. Ketika Bu Asiri membuka pintu melewati beberapa bagian dalam rumah, sampailah ia di sebuah ruangan. Terlihat seperti gazebo atau paviliun yang terbuat dari kayu. Di sana ada seorang wanita tua, lebih tua dari Bu Asiri. Ia duduk di atas kursi goyang dengan mata yang terpejam. Namun, belum beberapa langkah Bu Asiri mendekat ke si wanita itu. Tiba-tiba, ia bicara dan membuat Pak Budi tersentak karena kaget. "Iki ta sing jange dadi sopirku." Bu Asiri mengangguk, tidak berbicara, kemudian mencium tangannya. "Pak Budi, kenalkan, niki Ndoro Sasri," ucap Bu Asiri. Beliau berdiri tegap dan mengepalkan tangannya di depan perut, membuat Pak Budi bingung. Seakan-akan ia bicara di depan seorang maharaja saja. Setelah menjelaskan panjang lebar mulai dari gelar sampai pemimpin keluarga, Bu Asiri mengantarkan Pak Budi ke belakang rumah, dan di sanalah nanti ia akan tinggal. Meski bertetangga, keluarga Cipto menginginkan pengabdian dari Pak Budi selama 24 jam dan harus siap. Untuk itu dibuatkanlah kamar itu memang khusus untuk supir yang bekerja untuk keluarga ini. Di sanalah Bu Asiri menjelaskan semua yang ada di dalam rumah ini, mulai dari unggah-ungguh hingga apa yang tidak boleh dilakukan oleh Pak Budi selama tinggal di kediaman keluarga ini. Saat ini keluarga Cipto dipimpin oleh Ndoro Sasri setelah kematian Eyang Sarwojo yang meninggal karena sakit. Penerusnya yaitu anaknya adalah Atmojo dan istrinya Sekar. Namun mereka sudah lama tidak tinggal di sini. Tapi ada 5 anaknya yang masih ada di sini. Kesemua anaknya adalah laki-laki dan saat ini mereka tinggal di kediamannya masing-masing. Kediaman yang dimaksud adalah kamar khusus yang memang tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang. Mendengar itu Pak Budi hanya diam. Yang ia pikirkan hanya satu, Pandowo. Ada satu hal yang orang Jawa percaya ketika sebuah keluarga memiliki 5 anak lelaki atau 5 anak perempuan. Itu adalah kutukan Pandowo. Dan itu masih dipercaya sampai sekarang. Maksud kutukannya adalah, konon akan ada 1 atau 2 anak yang tidak bisa mengemban beban lebih. Akibatnya ia akan gila atau memiliki kekurangan mental yang benar-benar serius. Dan biasanya yang paling umum diserang adalah anak terakhir. Namun ini hanyalah rumor yang beredar. Pak Budi saat itu mencoba berpikir bahwa itu hanyalah mitos dari orang zaman dulu saja. Namun sepertinya hal itu juga berlaku pada keluarga ini. Setidaknya itu yang akan Pak Budi lihat dengan mata kepalanya sendiri. Selain 5 anak yang tinggal di rumah ini, ada lagi yang Pak Budi harus tahu, bahwa setiap anak memiliki penjaga khusus untuk mereka satu persatu. Dan biasanya mereka dipanggil dengan Dayang Abdi sebutannya. Dan setiap Dayang Abdi akan menjaga 1 anak. Kesemua Dayang Abdi adalah seorang perempuan. Semua yang Ibu Asiri ceritakan membuat Pak Budi teringat dengan perempuan yang ia lihat tadi.
Apakah anak kecil itu adalah salah satu dari 5 anak itu? Bila benar, maka perempuan yang ada di belakangnya adalah... Selain memberi penjelasan tentang itu, Bu Asiri juga menjelaskan tentang hal lain. Semua tempat yang tidak boleh Pak Budi datangi di dalam wilayah rumah ini. Yang paling dekat dengan kamar Pak Budi adalah sebuah tempat sanggar cayang, sebuah bangunan yang hampir sama seperti gazebo, namun ada di seberang. Bangunannya bisa dilihat langsung dari kamar Pak Budi. Jaraknya tidak terlalu jauh, namun setiap dipandang entah kenapa terlihat menakutkan sekali. Seolah-olah ada yang berdiri di pelataran gazebo-nya. Pak Budi mengangguk, pertanda ia mengerti. Dan hari itu Bu Asiri segera pergi. Ada satu hal yang membuat Pak Budi terasa asing saat berdiri di sini adalah aroma. Entah sadar atau tidak, aroma Bu Asiri tercium seperti aroma pandan, mengingatkannya pada sosok kuntilanak yang sudah sering ia dengar di desa. Namun, mulai hari ini ia akan sering bertemu dengan beliau. Saat malam, kondisi rumah itu nyaris sepi, sunyi. Penerangan rumah pun hanya ada di beberapa sudut. Pak Budi menghisap beberapa batang rokok. Ia duduk di depan kamar, memandang persis gazebo yang tidak boleh ia datangi bila tidak bersama Bu Asiri. Entah karena bosan atau apa, Pak Budi akhirnya berjalan, mau melihat keseluruhan rumah ini, meski hanya dari luar rumah. Tapi ia tahu larangan itu tidak akan pernah ia langgar. Jadi Pak Budi menghindari gazebo itu. Ia berjalan menuju ke halaman rumah, tempat melihat anak lelaki kecil itu. Ia menelusuri kebun, cahayanya temaram hanya dari lampu kekuningan. Berbekal rokok, Pak Budi mencoba membuang sepi. Namun, rumah itu benar-benar bukan rumah yang menyenangkan. Sejak awal tiba di sini, Pak Budi merasa ada yang mengawasinya. Setelah menempuh jalan setapak di kebun, sampailah ia di kolam ikan itu. Ada pohon di sampingnya, lengkap dengan kursi kayu di sampingnya. Dan di sanalah ia melihat ada seorang perempuan berdiri. Pak Budi kemudian duduk. Pandangannya tertuju pada kolam ikan. Lama ia duduk di sana, tiba-tiba ada seseorang yang mendekatinya. "Mas." Kaget dong. Pak Budi langsung berbalik dan mendapati perempuan itu memandangnya, masih dengan tatapan yang tidak mengenakan. "Masnya baru ya kerja di sini?" Suaranya sangat dingin. Meski begitu, Pak Budi menjawab sesopan mungkin. Di belakang perempuan itu ada anak lelaki itu yang bersembunyi di balik badan perempuan itu, mengintip dengan ngeri. Seolah-olah Pak Budi memberinya ketakutan tersendiri. Satu hal yang Pak Budi ingat sebelum perempuan itu pergi. Kalau jadi sampean, kalau sudah malam seperti ini, lebih baik gak kemana-mana. Sampean belum tahu apa yang ada di sini. Permisi nggih." Dengan senyuman, si perempuan itu pergi, meninggalkan Pak Budi sendiri di dalam keheningan itu. Seketika ketakutan seperti merasuki Pak Budi. Rumah itu benar-benar bukan rumah yang bagus untuk ditinggali, batin Pak Budi malam itu. Tidak ada yang bisa diajak bicara layaknya manusia dengan manusia di lingkungan rumah ini, kecuali dengan Pak Sasongko, pria parubaya yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang kebun di rumah keluarga Cipto. Selain orangnya humoris, beliau juga sering memberikan wejangan. Waktu itu siang hari, terik. Pak Sasongko memangkas rumput. Pak Budi hanya duduk mengawasi, sembari menunggu perintah di hari pertamanya. Untuk membuang sepi, Pak Budi bertanya perihal bangunan gazebo yang terletak di seberang. Mimik wajah cerah Pak Sasongko berubah. "Loh,
Masnya sudah pernah ke sana?" tanya beliau. "Belum, Pak. Tapi saya penasaran. Sebenarnya itu bangunan untuk apa ya?" Sembari memangkas rumput, Pak Sasongko berpesan, "Lebih baik gak usah dicari tahu, Mas. Daripada nasib sampai nanti seperti..." Belum melanjutkan kalimatnya, Pak Sasongko melirik Pak Budi yang melihatnya dengan tatapan curiga. "Seperti siapa, Pak?" "Ah, sudahlah, lupakan saja. Kerja saja yang benar di sini, Nak," tutur Pak Sasongko. Bu Asiri menemui Pak Budi, memberi pesan bahwa hari ini Doro Sasri harus pergi ke rumah sakit untuk check up. Hal ini dilakukan selalu di hari Kamis, seperti hari ini. Maka hari itu juga Pak Budi menyiapkan mobilnya, menunggu di teras rumah. Sebenarnya Doro Sasri masih bisa berjalan, namun langkahnya tertati dan harus dibantu oleh tongkat kayu yang selalu menemaninya. Rambutnya disanggul, meski warnanya sudah putih, namun riasan wajah beliau masih memperlihatkan sosok wanita yang berkarisma. "Berangkat, Le," perintah beliau. Saat itu juga Pak Budi langsung menginjak gas mobilnya. Perlahan ia meninggalkan rumah itu. Dan entah perasaan macam apa waktu itu ketika keluar dari rumah itu, hatinya terasa lebih lega. Seolah-olah rumah itu membuat Pak Budi tidak nyaman. "Le, betah ora nang Gria Mungki?" Gria Mungki adalah sebutan untuk rumah itu. Tidak banyak yang tahu, bahkan warga desa itu sendiri, termasuk Pak Budi, bila tidak diberitahu oleh Bu Asiri tentang sejarah rumah itu. Rumah turun-temurun dengan adat yang masih terjaga. "Betan, Doro," kata Pak Budi. "Panggil Bu saja. Kamu sama seperti Asiri. Paham, Tole?" tutur Doro Sasri. Pak Budi pun mengangguk. Sosok Doro Sasri benar-benar berwibawa. Terlepas dari usianya yang sudah renta, beliau masih bisa membuat segan siapapun yang beliau ajak bicara. Baik, mungkin itu dulu ya, cerita dari Simple Man yang berjudul Abdi. Karena ini panjang, ya seperti biasa akan saya bagi menjadi beberapa bab biar tidak terlalu panjang satu episode. Baik, mungkin itu saja dari saya. Semoga kalian suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.